Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan database kepegawaian. Yang pertama-tama itu kita aktifkan Sublime Text-nya. Nah, di sini kita aktifkan MSQL sama Arch. Dan kalau sudah aktif, kita masuk ke Chrome. Yaitu kita ketik di sini localhost di sini sudah terbuka. Nah, kita masuk ke DB. Terus masuk ke DB karyawan. Yang pertama itu yaitu tabel TB pegawai. Nah, di sini TB pegawai terdiri atas tabel pegawai itu terdiri atas NIP menggunakan integer, sedangkan nama menggunakan varchar, dan alamat menggunakan varchar, tanggal lahir menggunakan varchar, ID agama menggunakan varchar. Di sini saya memberikan nama ID agama, bisa juga agama, dan ID kewarganegaraan menggunakan varchar. Bisa juga kita tulis kewarganegaraan saja, dan ID golongan yaitu menggunakan varchar, ID keluarga menggunakan varchar. Sedangkan kalau kita masuk ke TB login, nah TB login itu sendiri terdiri atas kode user integer menggunakan auto increment, yang kedua username varchar, yang ketiga paspor, yang keempat nama lengkap menggunakan varchar, yang kelima level menggunakan enum. Nah, admin garis koma operator. Nah, setelah semuanya selesai, kita ke Sublime Text. Nah, di sini saya akan menjelaskan Sublime Text-nya, Sublime Text kepegawaian. Yang pertama itu kita masuk ke indeks PHP. Nah, di sini saya akan menjelaskan indeksnya. Kita tulis di sini data pegawai, terus data kepegawaian, dan di sini kita tulis TD-nya yaitu nomor, NIP, nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan darah, ID keluarga. Nah, sesuai dengan apa yang dikerjakan di sum, kita tulis di bagian sini. Seterusnya, setelah kita membuat data ke karyawan, kita masuk ke TB pegawai. TB pegawai di sini yaitu TB pegawai, dan tampilkan TB pegawai. Setelah itu kita tulis nama, NIP, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan, ID keluarga. Nah, setelah semuanya selesai, kita Ctrl S saja. Setelah itu kita masuk ke koneksi. Koneksi itu sendiri yaitu kita klik di sini PHP account MSQL connect,
localhost root db karyawan. Ikon gagal terhubung ke database. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini, kita langsung Ctrl S saja. Dan selanjutnya kita masuk ke form input. Form inputnya form input sendiri terdiri dari halaman input data, dan di sini kita tulis td input, tipe teksnya namanya NIP, dan required, dan selanjutnya sesuai dengan apa yang diinput di SUM, kita tulis semuanya di sini, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, sampai ID keluarga. Nah, di sini kita input juga tipe submit dan nama simpan, value simpan, serta di sini kita koneksikan ke PHP, yaitu simpan, NIP, nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan, ID keluarga. Nah, di sini kita insert info ke TB pegawai, serta kita tulis di sini NIP, nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, sampai ID keluarga. Nah, kita tutup. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan form editnya. Di sini kita koneksikan ke PHP, selanjutnya from TB pegawai NIP, dan kita ke halaman edit data. Selanjutnya edit data, dan di sini kita mengganti semua TD-nya, tipe-tipenya, menggunakan nama yang telah diinput di SUM. Pertama itu NIP, nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan, ID keluarga, dan serta kita tutup submit dan nama edit value simpan. Serta di sini kita koneksikan ke PHP, yaitu form edit, NIP, nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan, ID keluarga. Serta di sini saya akan memberitahukan bahwa di sini ID agama, ID kewarganegaraan, dan seterusnya bisa juga kita tulis agama saja serta kewarganegaraan saja. Tetapi saya di sini menggunakan ID. Nah, di sini yang pertama itu yang diinput itu nama, alamat, tanggal lahir, ID agama, ID kewarganegaraan, ID golongan, ID keluarga, serta yang terakhir itu NIP. Nah, terus kita ke hapus. Nah, di bagian sini hapus itu sendiri terdiri, kita koneksikan ke koneksi PHP, yang disimpan itu NIP, MSQL delete, TB pegawai where NIP. Nah, selanjutnya kita akan jalankan. Kita masuk ke index, kita close saja ini. Kita masuk ke index, terus kita masuk ke
form. Nah, di sini sudah terlihat data kepegawaian. Kalau kita mau tambah data, kita klik saja tambah data di sini. Kita masukkan NIP-nya berapa. Contoh misalkan 89, namanya Army. Tanggal lahir kita isi sembarang saja. Kenegaraan Indonesia. Golongan darahnya kita kasih A. Kita simpan. Nah, di sini berhasil tersimpan. Bagaimana caranya kalau kita akan menghapusnya? Kita klik saja yang mau dihapus. Contoh misalkan di sini admin, kita hapus. Nah, bagaimana kalau misal di sini berhasil terhapus, dan sekarang kita masuk ke edit. Di sini kita akan edit. Dan kita akan simpan. Nah, di sini sudah teredit data kepegawaiannya. Kalau cetak itu sendiri seperti ini. Nah, setelah sudah selesai semuanya, saya sudah menjelaskan mengenai DB kepegawaian.
Dan jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate mengenai komputer.